Oke, di video ini kita akan bahas tentang persediaan, kemudian produk, bahan baku, non persediaan yang umumnya ada di bisnis F&B. Ya, jadi kita mulai dulu dari misalnya non persediaan dulu. Jadi um, produk non persediaan adalah produk yang tipenya ini stoknya itu tidak dilacak, fisiknya di sistem. Oke. Jadi produk ini itu cocok digunakan untuk bahan pelengkap misalnya seperti saus, minyak goreng, atau kantong plastik yang yang menjadi biaya langsung tapi tidak berpengaruh ke HPP atau misalnya bahan baku dari produk menu olahan, karena yang contohnya misalnya susah ditakar seperti itu ya. Kayak di F&B umumnya untuk minyak goreng itu kan biasanya itu sulit untuk ditakar, tetapi harus juga terhitung biaya yang dikeluarkan. Atau misalnya contohnya membeli satu atau 5 bungkus kantong plastik tapi uh, tidak perlu juga dilacak untuk pengeluarannya. Atau misalnya saus kecap, saus tomat itu tidak bisa ditakar per porsinya, karena kadang juga biasa misalnya kayak kentang goreng itu customer akan minta tambahan saus dan lain-lain, atau menjual bakso ada tambahan kecap atau saus dan lain-lain. Nah, jadi kita mulai dari non persediaan. Jadi non persediaan seperti tadi itu, jadi kita tinggal klik saja tombol tambah. Jadi aksesnya itu dari menu persediaan, kemudian produk, daftar produk, kemudian non persediaan. Kita klik tombol tambah, kemudian kita masukkan misalnya minyak goreng. Oke, kemudian kategorinya. Nah, ini misalnya kategorinya kan belum ada untuk kategori minyak goreng. Jadi kita bisa masuk ke pengaturan kategori. Kita tambah dulu di sini, misalnya kategorinya itu adalah minyak goreng, atau misalnya kita kasih saja kategorinya itu bahan dapur misalnya. Simpan. Kemudian kita kembali ke daftar produk non persediaan. Kemudian kita klik tombol tambah. Nah, di sini kita ketik minyak goreng, kategorinya adalah bahan dapur, misalnya mereknya kita pilih saja generik. Nah, jadi di sini untuk dapat dijualnya kita pilih saja tidak. Jadi kalau kita pilih ya, artinya nanti kita harus tentukan harga jualnya. Jadi ya ini dapat dijual ini, maksudnya itu kalau nanti produk ini kita mau jual ulang. Tapi kalau misalnya kita nggak mau jual ulang seperti minyak goreng itu kan uh, produk yang habis dipakai di bahan dapur. Jadi kita cukup nonaktifkan saja untuk yang dapat dijual ya. Kemudian satuannya ini misalnya, nah misalnya satuannya ini kita pilih pieces. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih lebih detail lagi, kita tambah satu pengaturan di satuan lagi, itu misalnya minyak gorengnya itu per apa, per botol misalnya, atau per pack. Bisa kita pilih pack di sini, kita simpan. Nah, kemudian di daftar produk non persediaan kita buat minyak goreng, kategorinya bahan dapur, merek generik, kemudian satuannya ini kita pilih pack tadi tuh, misalnya kayak botol atau satu kantong atau satu pouch itu. Setelah itu langsung saja kita klik tombol simpan. Oke, nah sampai sini sebenarnya sudah selesai. Jadi misalnya contohnya kita nanti mau melakukan input pembelian untuk produk non persediaan ini. Jadi kalau secara akuntansi nanti dia akan masuk ke dalam jurnal juga dan laporan di bagian laba ruginya. Contohnya kita lakukan pembelian, misalnya kita beli langsung ke warung. Jadi di bagian pembelian ini nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi untuk singkatnya saja, pembelian langsung ini adalah pembelian tunai langsung ke warung-warung. Jadi kalau untuk yang di bagian bawah ini, pesanan, penerimaan barang, tagihan, pembayaran dan pengembalian itu nanti misalnya kita mau langsung ke vendor atau distributor yang bentuk pembeliannya itu adalah non tunai. Jadi sistemnya PO dulu, kemudian barang datang, ada tagihan, baru pembayaran. Oke, misalnya pembelian langsung ini untuk
produk non persediaan. Kita klik tombol tambah di pembelian langsung. Kemudian kita akan pilih dulu cabangnya di mana. Misalnya suppliernya ini kita beli minyak goreng ini, contohnya minyak goreng di Satu Sama. Tanggal belinya misalnya tanggal 21 kemarin, metode pembayarannya pakai tunai. Nah, kita akan pilih produk misalnya minyak goreng. Nah, ini satuannya per pack. Misalnya kita beli itu kita beli langsung 5. Ya. Misalnya per pack ini nanti seliter kayak gitu ya. Nah, misalnya harga per packnya atau harga per liternya itu misalnya 30.000. Karena kadang ada yang pack isi 2 liter, ada yang pack isi 1 liter. Nah, ini harga per packnya, bukan harga total bayarnya, supaya nanti aplikasinya akan otomatis menghitung bahwa untuk per pack 30.000, untuk 5 pack itu adalah 150.000. Nah, misalkan nanti di notanya itu ada diskon, kita bisa tambahkan misalnya potongan tambahan misalnya ini kita klik dulu tambah. Nah, supaya dia itu tersimpan sementara dan subtotalnya terhitung seperti itu. Misalnya ternyata kalau kita beli 5 pack itu ternyata ada potongan, misalnya potongannya itu sebesar 10.000. Nah, tujuannya apa? Supaya grand totalnya ini sama dengan uang yang kita bayar saat pembelian. Kalau ternyata tidak ada potongan, kita nolkan saja seperti ini. Jadi tujuannya itu supaya grand totalnya ini total pembeliannya sama dengan total yang dibayarkan pada saat di kasir. Setelah itu kita klik tombol simpan draft. Oke, setelah simpan ini belum menjadi biaya di akuntansi karena dia baru tersimpan dengan status draft. Setelah memang semuanya sudah oke, baru kita klik tombol posting. Nah, tombol posting ini yang nanti akan mempengaruhi biaya di akuntansi. Jadi kalau misalnya tadi sudah statusnya selesai, nah kita coba lihat di daftar pembelian langsung yang statusnya selesai. Nah, ini sudah ada status selesai, total 150.000. Nah, nanti di akuntansi itu nanti di bagian laporan kemudian di laba rugi. Nah, ini sudah bertambah biaya non persediaan sebesar 150.000 seperti itu ya. Nah, nanti juga ada laporan, oke. Tapi kita akan fokus ke persediaan dulu. Nah, selanjutnya setelah non persediaan tadi kita bisa masuk lagi. Kalau misalnya non persediaannya ada lagi, misalnya kayak kecap dan lain-lain, kita bisa tambahkan lagi misalnya kecap. Kemudian kategorinya bahan dapur, mereknya generik karena mungkin kecap ini tidak perlu spesifik ke satu kecap tertentu. Kemudian satuannya itu, nah misalnya kita itu kecapnya per pack aja atau botol, atau kadang ada botol, kadang ada pouch untuk isi ulang. Nah, kita bisa pakai saja per pack saja seperti ini. Kemudian kita klik tombol simpan. Kemudian misalnya nanti ada juga kedepannya misalnya bukan hanya beli per pack, tapi bisa saja beli langsung, beli banyak, itu per karton misalnya. Nah, kita bisa buatkan yang namanya konversi satuan. Di sini misalnya satu pack ya, dasarnya satu pack, tapi kita juga bisa kadang beli satu karton yang isinya mungkin langsung 10 pack atau 10 botol. Nah, kita bisa bikin di sini konversi satuan. Contohnya karton. Nah, tapi di sini kan belum ada satuan karton. Kita bisa tambahkan dulu satuan. Kemudian kita buat karton, simpan. Kemudian kita ke daftar produk non persediaan. Kita cari yang tadi kecap. Tadi kecap itu kita membuatkan konversi satuan. Jadi contohnya misalnya kita punya satuan ini kan misalnya pack, tapi kadang kita beli ke Satu Sama atau ke Alfa itu, atau mungkin ke toko grosir itu biasanya bisa langsung hitungannya karton supaya dapat harga lebih murah. Nah, ini kita bisa buat konversi satuan. Kita akan buat satu karton sama dengan 10 pack, misalnya seperti itu. 10 pack kalau misalnya satu karton isinya 10 pack. Kemudian kita klik tombol tambah. Nah, jadi kita sudah punya konversi satuan, satu karton sama dengan 10 pack. Jadi ini sifatnya konversi bertahap. Nah, nanti pada saat pembelian, misalnya pembelian langsung,
Terus kemudian kita pilih suppliernya, misalnya pemasok umum, contohnya toko grosir begitu. Kita pilih tunai. Nah, di bagian produk ini kita bisa misalnya pilih kecap. Nah, kecap ini kita bisa pilih mau pack atau karton. Misalnya kalau kita beli karton itu ternyata lebih murah. Misalnya satu karton isinya harga per kartonnya misalnya cuman 275.000. Seperti itu. Kalau per pack misalnya satu pack 30.000 dan kalau 10 300.000, tapi kalau satu karton itu ternyata 275.000. Nah, kita input lagi sesuai dengan di nota. Nah, nanti di sini misalnya kalau ada diskon, misalnya ada diskon lagi 25.000 lagi. Nah, kita input supaya totalnya ini grand total di pembelian itu sama dengan uang yang dikeluarkan. Nah, bisa langsung diposting kalau memang ini sudah pas. Jangan lupa harus pastikan klik tombol tambah dulu supaya masuk menjadi detail produk pembelian. Misalnya kita langsung posting tanpa harus simpan draft, itu juga bisa. Nah, dia itu langsung statusnya selesai. Oke, seperti itu. Nah, jadi 250.000. Jadi nanti di akuntansi, laporan laba rugi, nah itu nanti akan terakumulasi. Nah, ini ada potongan kembalian yang menjadi sebenarnya menjadi pendapatan lain-lain, karena tadi kan terisi sebenarnya 275.000. Kemudian ada potongan, jadinya potongan pembelian. Oke, jadi ini kalau dilihat masih rugi bersih. Kenapa rugi bersih? Karena untuk bagian pendapatan itu masih nol, karena belum ada penjualan, baru di bagian pembelian saja dari tadi. Nah, seperti itu ya untuk persediaan untuk daftar produk non persediaan. Oke, untuk bahan baku kita akan lanjut di video selanjutnya.